Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Assalamualaikum sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Maiwa TV, kembali lagi kami hadir di tengah-tengah Anda dalam acara bincang-bincang redaksi Maiwa TV. Bersama saya di sini Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Yulham. Kali ini kami akan kembali membahas topik tentang putusan MK yang melonggarkan ambang batas atau threshold ya pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik dalam pemilu tahun ini sampai tahun berikutnya ya. Jadi di sini yang jadi persoalan, DPR langsung merespon dengan menggelar dan membentuk panitia kerja dan menggelar rapat badan legislasi yang intinya merevisi dan membuat pelonggaran itu hanya berlaku bagi parpol non parlemen. Nah, ini persoalan Bang. Begitu cepatnya ini revisi dibuat, apakah ada apa di balik ini semua? DPR kelihatan sekali bahwa dia tidak setuju dengan hasil keputusan MK. Ya, pertanyaannya atas kepentingan siapa DPR itu bersikap seperti itu? Ya. Karena kalau yang kita tahu itu ada tiga poin dari putusan MK, yaitu membatalkan keputusan MK soal syarat calon usia apakah saat pendaftaran atau saat terpilih. Kemudian ini kalau itu misalnya akhirnya putusan MK yang poin itu dibatalkan, berarti kan menguntungkan ya, kita bukan rahasia lagi, menguntungkan Gibran. Ya. Ya kan, pertanyaannya seberapa pentingkah Gibran dibela oleh hampir seluruh fraksi yang ada di DPR. Jadi rakyat atau masyarakat atau publik sekarang ya jadi bertanya, sebenarnya DPR ini yang notabene mewakili partai-partai, mewakili rakyat itu sebenarnya mereka itu mewakili aspirasi siapa sebenarnya? Aspirasi kelompok atau aspirasi perseorangan? Seberapa penting misalnya DPR itu harus menganulir, kalau ini dikatakan menganulir putusan MK ini. Penting ini DPR itu untuk sampai harus harus mengorbankan ini. Ini kan semuanya tata laksana ketatanegaraan, ini kan semuanya ada namanya Mahkamah Konstitusi yang menurut undang-undang itu keputusannya adalah final dan binding. Ya. Nah, final dan binding itu kan artinya harusnya sudah segera dilaksanakan, tidak boleh ini. Tapi rupanya DPR mengambil celah-celah ketatanegaraan dengan melakukan pembahasan RUU Pilkada. Ya, yang biasanya ini pembahasan seperti itu memakan waktu sampai berhari-hari. Ini hampir dalam waktu 3 jam langsung selesai. Nah, ini yang panja langsung terbentuk. Ya, langsung tanda tanya di sini. Begitu pentingnya kah ini harus direvisi cepat? Ya, itu dia kan pertanyaan tadi yang pertama, bahwa sebenarnya DPR ini mewakili kepentingan siapa? Sebenarnya kan apa yang disampaikan oleh MK itu kan disambut gembira oleh masyarakat, tentu kan karena ada logika berpikir atau dasar-dasar hukum yang dijadikan landasan untuk keputusan soal usia. Ini kan yang sebelumnya MK menyatakan bahwa batas usia 30 tahun, minimal 30 tahun itu bukan berdasarkan saat pelantikan, tapi berdasarkan pada saat pendaftaran. Kenapa MK memutuskan itu? Karena dalam pemilu yang lain, ya, dalam ini pilpres atau pileg, semua syarat-syarat itu syarat-syarat usia dan lain-lain itu berdasarkan saat pendaftaran, bukan pada saat dilantik. Pada saat nanti. Nah, itu satu. Yang kemudian soal falsafah penentuan dilantik, penetapan usia itu, kalau ditetapkan pada saat misalnya saat dilantik, itu kan berarti tidak ada ketetapan, tidak ada semacam tidak ada kejelasan tanggal dilantik itu kapan sebenarnya, penetapannya kapan kan? Penetapannya kapan? Nah, itu jadi itu dasarnya MK mengatakan bahwa kalau syarat usia itu seyogianya adalah pada saat pendaftaran. Kalau pendaftaran kan jelas tanggalnya kapan, bulannya kapan kan. Betul. Tapi kalau dilantik kan udah jelas kapan bulannya dilantik. Betul. Ya, itu satu. Yang kedua,
ya itu bukan rahasia umum, seperti sudah sampaikan tadi bahwa itu mengakomodasi kepentingan sebut saja putra Presiden Jokowi Kaisang untuk bisa berlaga di Pilgub. Kira-kira begitu. Karena ini Kaisang ini kan nanti pada saat pendaftaran belum 30 tahun. Karena dia dia 30 tahun saat Februari. Betul. Ini memang tanggung sekali memang. Ya, itu dia. Nah, ini kan kalau kita melihat memang MK menegaskan bahwa revisi ini sebenarnya untuk menghindari apalagi berjalannya demokrasi yang tidak sehat di Indonesia. Karena itu ambang batas versi undang-undang pilkada sebelumnya itu dianggap rentan dengan yang namanya calon tunggal. Jadi ini kan penegasan dari MK sebenarnya mewakili juga aspirasi masyarakat, warga masyarakat kita secara umum, bahwa semua berhaklah mempunyai hak politik yang sama. Nah itu tadi. Tadi kan kita sudah bahas soal kan 3 keputusan itu yang penting itu. Tadi itu soal batas usia pilkada. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua yang Kang Leo tadi baru sebutkan soal ambang batas. Ambang batas jelas sekali itu tuh kepentingan memang masyarakat umum, karena yang tadinya 20% mengurangi kesempatan atau hak dari partai politik untuk bisa mengusung calon. Yang tadinya 20% kan. Artinya berlaku untuk calon parlemen dari parlemen maupun non parlemen. Jadi hanya di situ kan disebutkan kalau undang-undang yang lama 20% kursi itu hanya partai-partai tertentu yang bisa mengusung calon. Yang dari parlemen yang memiliki kuota akhirnya ya faktanya sekarang hanya partai-partai besar yang bisa. Ya tidak bisa dihindari, akhirnya jadi tawar-menawar jadinya, jadi tukar tambah dan lain-lain kan. Yang kita tahu sendiri, misalnya beberapa daerah mengalami kesulitan untuk mencari partner. Apalagi kalau model-model seperti yang di Jakarta memang dibuat sedemikian rupa supaya ada partai yang tidak akan mampu mencukupi. Jadi ini memberi ruang untuk praktek-praktek, satu monopoli, yang kedua praktek-praktek penjagalan, baik partai maupun orang. Ya seperti yang di Jakarta, ada orang yang sebanyak elektabilitas tinggi tapi tidak bisa karena praktek-praktek monopoli seperti itu. Itu gara-garanya karena undang-undang yang pembatasan 20% itu. Nah, sekarang MK membuka. Nah, MK membuka itu supaya semakin banyak kesempatan orang untuk bertarung di pilkada. Nah, tapi faktanya DPR ini gejalanya ini justru tidak setuju. Nah, kembali lagi pertanyaannya, ini DPR sebenarnya mewakili siapa? Gitu kira-kira. Istilahnya ini MK dan DPR sebenarnya kan sama-sama lembaga tinggi negara dalam hal ini dengan produk-produk yang berbeda gitu kan. Jadi kalau kita melihat di sini mungkin apa yang menjadi dasar DPR hingga keputusan MK itu harus diperhatikan begitu langsung direspon begitu cepat. Itulah tadi. Jadi soal tadi DPR ini kalau bisa kita nilai bahwa dia memihak kepada upaya-upaya atau praktek-praktek monopoli partai. Monopoli partai kita sebutkan kemarin sebagai kartel politik. Itu kan sebenarnya kalau konotasi kartel politik itu kan buruk. Monopoli juga buruk. Di sistem ekonomi juga sebenarnya itu adalah praktek yang sangat tidak disukai kan. Apalagi di politik jadi kartel terus monopoli, tidak memberikan kesempatan kepada orang seluas-luasnya, tidak memberikan kesempatan persaingan antar calon. Ini kan buruk sebenarnya. Tapi DPR lebih memilih itu kan. Nah, jadi sekali lagi pertanyaannya ya, DPR sebenarnya memihak ke siapa gitu. Jadi memang ada perbedaan istilahnya keputusan MK sendiri dengan putusannya DPR ini memang istilahnya saling bertolak belakang jadi seperti yang dibahasakan oleh beberapa pakar hukum juga mengatakan bahwa keputusan MK itu adalah mutlak final berlaku. Seharusnya pada saat itu juga KPU langsung merespon. Tapi kenapa DPR yang lebih merespon? Ini. Tapi responnya respon sebaliknya. Sebenarnya ini pada dasarnya dia tidak membatalkan MK. Putusan MK dia tidak membatalkan. Hanya merevisi. Cuma membuat undang-undang baru. Nanti undang-undang baru itu nanti disetujui oleh pemerintah berlaku.
berlaku. Berarti kan undang-undang yang lama tidak berlaku kan begitu? Iya, Kalau iya. Yang direvisi direvisi itu oleh MK. Yang berlaku lagi yang undang-undang baru itu. Yang revisi oleh Undang-undang DPR. baru. Kalau Anda tidak setuju, kasarnya begitu. Kalau Anda tidak setuju, silakan lagi kembali ke MK lagi. Itu kan panjang dan tidak mungkin sudah tercapai dalam pilkada yang sekarang. Iya. Jadi memanfaatkan aturan atau tata cara bertata negara di celah-celahnya untuk mengakali ini kepentingan demi kepentingan tertentu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kan ada keputusan yang juga saya rasa kita juga, publik juga merasa bahwa itu memang mewakili kepentingan umum rakyat, pemilih khususnya. Karena di dalam undang-undang di dalam revisi atau keputusan yang dilakukan MK itu menyebutkan bahwa partai-partai non parlemen atau non DPR itu sepanjang dia ada pemilih juga boleh ikut mengusung calon kepala daerah. Misalnya katakanlah dia cuma dapat 1% atau 2%, tapi tidak punya kursi di DPR, dia juga bisa dihitung. Dia juga bisa dihitung sebagai pengusung daripada calon. Karena kan kalau misalnya simulasi, anggaplah kita kalau seperti contoh DKI itu 7,5%. Jadi kalau kumpulan partai-partai gurem ini bisa mengumpul sampai 7,5%, itu juga sudah bisa dihitung sebagai pengusung. Artinya kalaupun 1% suara yang didapat oleh partai yang bersangkutan, meskipun di DPR tidak punya kursi, ini suara yang 1% itu, kalau 1% itu kan ribuan kan? Itu suara rakyat itu tidak sia-sia. Nah, kalau yang model sekarang, meskipun 1.000, 2.000, 5.000 seterusnya, tapi kalau partai yang bersangkutan tidak lolos, tidak dapat kursi, maka itu sia-sia itu suara rakyat. Itu kan pengembirian suara rakyat. Nah, nih kita lagi bertanya ulang lagi, sebenarnya DPR memihak siapa? Gitu. Nah, ini juga kalau kita melihat situasi daripada rapat ini panitia kerja ini, dipastikan itu tidak ada perlawanan berarti terhadap putusan MK yang sebetulnya final ya. Kalau kita menganggap itu, jadi tidak ada istilahnya yang namanya debat yang sampai berlarut-larut seperti itu. Jadi memang ini penguasaan forumnya memang sudah karena itu tadi ini semacam persekongkolan sebenarnya. Di DPR itu 9 fraksi itu 8-nya adalah Kim Plus. Tinggal yang partai-partai Kim Plus gitu. Itu tinggal yang menolak itu PDIP. Dia babak belur lah. 1 lawan 9. 1 lawan 8. 1 lawan 8. Sementara pimpinan sidang juga yang berdasarkan video yang beredar itu, rada-radanya juga ada gaya-gaya otoriter juga. Tidak memberikan kesempatan, sekedar formalitas saja memberikan kesempatan kepada PD untuk berbicara, tapi tidak mengakomodasi pendapat-pendapat itu. Karena soal logika juga disampaikan seperti misalnya dari TB Hasanuddin, tapi tidak dipertimbangkan sebagai hasil nanti kesimpulan. Nah, itulah yang saya kira bahwa keputusan MK ini sebenarnya menggembirakan, bukan sekedar menggembirakan, bukan soal Anies, bukan soal PDP, tapi ini soal hak rakyat yang selama ini tidak pernah orang memilih, ada orang memilih ribuan, dapat satu partai tapi tidak lolos, tapi tidak digunakan sebagai dasar untuk tidak digunakan untuk mengusung calon. Nah, kan ini yang menarik ini putusan MK ini, karena bukan lagi soal kursi yang dihitung, tapi suara. Nah, kalau kursi itu kan ada yang sistem keadilannya juga susah, karena kadang-kadang tidak BWP, tidak melalui bilangan pembagi itu. Tapi dia dapat satu kursi, akhirnya dia bisa istilahnya dia dapat poin untuk bisa mengusung calon. Nah, beda kalau sistemnya suara. Satu suara pun itu ada artinya, karena hitungannya persentase. Nah, itu artinya mengakomodasi kepentingan publik dalam ini pemilih. Tidak ada satu pun suara yang hilang. Sama dengan contoh misalnya partai, anggaplah contoh kita misalnya parliament threshold. Parliament threshold itu kan 4%. Ada partai sebenarnya pemilihnya sampai 1 juta. Tapi kalau dihitung tidak sampai 4%. Akhirnya 1 juta itu
tidak akomodasi di Senayan. Iya, iya. Aspirasi mereka tidak Iya, tidak sampai ya. Iya, artinya satu suara itu kan berharga sekali. Ini 1 juta bisa hilang kan. Iya, iya, iya. Contohnya P3. Oke. Nah, pertanyaannya ini kemana ya suara-suara rakyatnya seperti itu ya? Katanya suara rakyat itu adalah suara Tuhan kan? Yang kecil-kecil ya, suara yang kecil-kecil itu. Oke. Jadi malah yang dihitung adalah suara kursi. Sementara kalau saya tidak lolos, hilang sama sekali suara ini yang jumlahnya jutaan. Apalagi kalau diakumulasi. Belum kita bicara DPRD kabupaten kota, hitungannya ribuan. Nah, partai-partai misalnya kalau anggap contoh misalnya DKI itu kan ada beberapa partai yang cuma 1%, 2%, bahkan yang 0, nah kalau model yang disampaikan oleh MK itu berapapun suara itu berharga. Ya. Itu kan berarti kan soal suara rakyat. Betul. Jadi DPR ini, apa yang dilakukan DPR ini bukan soal PDP yang lolos, bukan soal Anies yang bisa lolos, ini bukan soal itu, tapi ini soal bagaimana seberapa besar penghargaan Anda terhadap suara rakyat satu sekalipun hanya satu. Iya. Gitu. Istilahnya aspirasi itu tetap tetap harus kita perhatikan ya. Harusnya seperti itu. Nah, itu sistem demokrasi. Ini kan semuanya 7%, 7,5%, 6,5%. Sebenarnya belum memenuhi seluruh keinginan masyarakat. Seharusnya itu kan 0%. Ya. Jadi semua orang bisa mengajukan. Karena undang-undang juga mengamanatkan begitu. Untuk bisa mengajukan, apalagi partai kan. Ya. Betul. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ini kalau kita melihat hasil putusan apalagi MK ini, kata yang tepat untuk putusan ini apakah ini revisi atau ada yang menyebutkan pembegalan amar daripada MK. Tapi ini kan apakah keputusan daripada Balik ini berlaku final dan mengikat saat ini juga atau gimana? Enggak. Jadi modelnya nanti setelah disahkan, diajukan kepada pemerintah untuk disetujui. Ya. Jadi nanti itu setelah ini disetujui kan gini, habis rapat Balik itu kan ada rapat paripurna nanti. Nanti paripurna yang untuk memutuskan disetujui keputusan ini, undang-undang ini. Nah, kapan berlakunya? Belum, harus ditandatangani dulu oleh pemerintah dalam ini presiden. Nah, kalau di dalam tata caranya biasanya kalau presiden tidak menandatangani dalam kurun waktu 30 hari, maka undang ini itu otomatis berlaku. Tapi kalau ini ya perkiranya otomatis setelah ditandatangani setelah disetujui oleh paripurna DPR langsung ditandatangani oleh presiden, maka langsung berlaku. Nah, yang undang-undang tadi yang direvisi oleh MK otomatis tidak berlaku. Sudah. Iya. Gugur otomatis karena memang hukum tata negara mengatur seperti itu. Kalau ditanya DPR, saya tidak membatalkan keputusan MK, tapi sama saja sebenarnya. Nah, jadi kalau masyarakat atau publik bilang pembegalan ya yang enggak jauh-jauh juga. Enggak ada jauh juga kan. Jadi kebenarannya juga besar juga. Bilang pembegalan atau penjagalan. Karena ini sekali lagi ini kan publik bisa melihat ada RUU yang dibahas cuma sehari bisa selesai dalam sehari. Yang kalau berdasarkan timelinenya malam ini sudah ada rapat persetujuan. Rapat paripurna ya. Alasannya sih katanya ini bukan buru-buru karena sudah diusulkan sejak setahun lalu. Setahun lalu. Pertanyaannya kenapa setahun lalu? Kemana aja setahun lalu tidak dibahas-bahas ini bareng. Kalau seandainya itu undang-undang RUU itu sudah diundangkan katakanlah misalnya setahun yang lalu, kan itu undang-undang itulah yang dimohonkan di MK untuk dilakukan revisi. Nah, bukan kayak sekarang. Ini yang jadi pertanyaan juga, ini supremasi hukum ya, yang dimiliki oleh MK dalam hal ini. Ini kan menjadi ini menjadi pertanyaan publik juga. Sebagai salah satu lembaga tinggi negara, gitu kan. DPR juga merupakan lembaga tinggi negara. Supremasi hukum kan ada di MK. Dalam soal keputusan. Tapi dia kan tidak punya kekuatan tindakan. Jadi dia tidak mampu melakukan tindakan apapun. Paling-paling misalnya kalau dianggap tidak melanggar sesuai undang-undang, maka
pada saat hasil pilkada itu dia bisa tetapkan bahwa ini tidak sah. Itu paling banter dia begitu. Seperti itu. Kalau misalnya dia melakukan perlawanan secara apa namanya tidak. Ya. Nah, ini yang jadi juga pertanyaan ini kan akibat dari revisi ini kan PDIP ya hilang. Dengan Anies hampir hilang. Karena ini kan kita belum tahu ya. Besok nih seperti apa nih ceritanya. Mungkin tiap hari berubah ya. Ya, tiap hari berubah. Nah, ini gimana nih spekulasinya, Bang? Ya, kalau merasakan itu saya kira apalagi kalau sudah tipis. Apalagi kalau direvisi ya makin ketat itu nanti poin-poinnya sudah nggak bisa. Tipis sekali. Okay. Kecuali misalnya ada partai-partai yang ada di Kim plus ini kita sebut plus ya, Kim plus itu. Kenapa plus? Karena ada juga apa dari koalisinya Anies, ada di koalisinya Ganjar. Ya. Jadi kita sebut Kim plus. Kenapa Kim plus? Ini yang Kim plus misalnya ada yang misalnya tiba-tiba berbalik untuk berkoalisi dengan Anies, PDIP. Itu yang paling mungkin. Jadi masih ada kemungkinan untuk itu spekulasi sementara ya. Itu yang paling mungkin. Tapi apakah itu bisa dilakukan? Ya sangat kecil kemungkinan. Ya. Nah, sekali lagi ini yang tadi ini soal ini kalau keputusan MK ini berlakukan, bayangkan ya. Ini sekali lagi ini soal kepentingan umum, kepentingan banyak orang dan kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ini kurang lebih antara 30, ada yang menyebutkan 30 sampai 50 kepala daerah yang berpotensi melawan kota kosong saat ini. Kalau PDIP si Adiana Pitupulu menyebut itu sampai 50. Ya. 50 itu dengan keluarnya MK boleh dibilang hampir pasti yang 50 itu ya tidak ada lagi. Ya. Sementara kita tahu yang namanya sistem politik dengan melawan kota kosong itu buruk dalam nilai demokrasi. Ya, tidak sehat. Tidak sehat. Nah, situ satu. Yang kedua, dengan keluarnya misalnya kalau diberlakukan dengan putusan MK itu banyak partai-partai yang tadinya tergencet kayak model PDI di Jakarta itu juga akhirnya jadi punya kesempatan untuk mengusung calonnya sendiri. Ya. Belum tentu partai oposisi, bisa saja itu adalah partai yang juga ada di Kim plus itu. Betul. Jadi ini bukan soal kepentingan soal Anies dan karena toh beberapa daerah PDIP itu bisa mengusung sendiri. Ya. Contohnya di Sumatera Utara. Ya, betul. Jadi tanpa keluar putusan MK dia toh masih bisa mengusulkan sendiri. Kecuali DKI sendiri. Nah, itulah yang saya bilang bahwa apa yang disampaikan oleh MK itu adalah sebenarnya mewakili aspirasi rakyat masyarakat khususnya yang terkait politik kepemiluan Indonesia. Ya. Ya, tapi sekali lagi kalau DPR akhirnya membatalkan tanda kutip karena dia tidak membatalkan secara langsung MK itu, tapi membuat undang-undang baru yang secara otomatis undang-undang itu tidak terpakai. Ya. Kalau itu DPR akhirnya berjibaku untuk membatalkan itu, kembali ke pertanyaan yang berulang saya sampaikan. DPR ini sebenarnya memihak siapa? Ya. Ya, berarti di sini ada monopoli ya. Mungkin bukan DPR ini sepertinya memihak praktik monopoli. Ya, betul. Praktik monopoli politik, kartel politik, oligarki politik, semuanya buruk. Karena di fraksi aja koalisi itu sudah kita bisa lihat peta kekuatannya. Gitu. Karena kan yang di DKI bayangkan deh. Sekarang ini antara Kim plus ini 12 partai. Kalau MK ini yang diberlakukan, maka sebagian besar partai yang ada Kim plus itu bisa mengusung sendiri karena cuma 15%, bahkan PSI pun bisa. Ya. Partai-partai kecil di bawah bisa mengusung sendiri. Itu kan artinya demokrasi jadi sehat. Nah, pertanyaannya, kenapa DPR yang di Senayan ini justru tidak menginginkan bikin seperti itu? Ya, dan merespon sangat cepat. Sudah merespon sangat cepat. Konsekuensinya kalau dia tidak mengakomodasi keputusan MK itu, maka itu berarti dia mengebiri
hak-haknya sendiri yang partai-partai notabene ada juga di Senayan. Ya, betul. Ya, seperti PAN itu kan kalau tidak salah sudah 7, sekian, dia juga bisa mengusung sendiri. PSI bisa mengusung sendiri. PKB apalagi. Ada setidaknya ada 8 partai yang ada di DPRD provinsi Jakarta itu bisa mengusung sendiri seandainya putusan MK itu diakomodasi. Jadi lucu jadinya. Jadi DPR ini sebenarnya pingin apa? Ya, jadi ini juga semacam untuk next ya ke depan. Ini bisa jadi bumerang buat partai-partai yang terafiliasi dalam koalisi Kim Plus itu, gitu kan. Kan sekarang ini Kim Plus, sebelumnya koalisi berlanjutan. Banyak partai-partai yang terpaksa harus mendukung salah satu koalisi karena ketidakcukupan kota tadi. Sekarang dikasih kesempatan supaya dia lebih merdeka kan partai-partai itu, supaya punya kemandirian partai-partai itu untuk mengusung partai. Ini malah dia tidak mau, dia jadi kan heran ini. Kan heran DPR ini kok malah tidak mau. Sudah disediakan arena, silakan. Dikasih lewat revisi ini kan. Revisinya MK ya. Bukan revisinya DPR. DPR kan ini justru DPR ini justru mengengkangi apa yang disampaikan oleh MK. Ini MK, ini loh saya kasih kau hak semua partai-partai. Karena 20% ini PDIP yang terbesar saja tidak bisa sendiri di DKI kok. Betul. Artinya ini kan memudahkan semuanya partai-partai supaya kamu semua bisa mengusung. Ya, berarti kan yang DPR ini senangnya memang yang gerombol-gerombol. Bukan kepentingan. Dia bergerombol-gerombol yang membentuk oligarki politik, kartel politik untuk melawan orang-orang yang dimusuhi secara bersama-sama. Ini kan demokrasinya kan tidak sehat gitu. Betul. Baik. Ini juga terakhir nih Bang. Ini kan sampai publik, netizen pun kita tahu sendiri juga merespon ya. Itu dengan yang namanya gerakan kawal putusan MK. Ini lagi viral mungkin di Twitter, di Instagram seperti apa. Ini kan salah satu bentuk daripada respon reaktif ya dari publik. DPR boleh cepat, publik juga cepat juga. Ini pertanyaan ini Bang. Ini kan sekarang ini kan berbalas pantun antara pemerintah ya, dalam ini DPR juga termasuk dengan masyarakat publik lah. Ya kalau masyarakat sebutnya DPR atau pemerintah lagi membegal keputusan MK ini tanda kutip ya atau melakukan pembangkangan terhadap putusan MK. Rakyat juga bilang begini ya, rakyat juga kalau begitu melakukan pembangkangan juga terhadap apa yang dilakukan oleh ini kan seperti itu kan sampai suatu hal yang kita tidak inginkan. Bahkan ada gerakan sipil juga, akademisi juga kita tidak harapkan seperti yang itu. Cukup reaktif. Jadi, untuk itu ya. Supaya ini kita ingin supaya ini kepercayaan masyarakat terhadap DPR, terhadap pemerintah juga tetap terjaga. Kalau begini kan lama-lama kepercayaan masyarakat ini kan mulai terkikis sedikit demi sedikit. Akhirnya kan cari jalan sendiri kan. Pening cipta. Kita tidak pingin. Orang istilahnya begini, sekarang kepada siapa lagi kita menggantungkan harapan terkait politik Indonesia? Kan ini rakyat juga, masyarakat juga tidak peduli kok siapa yang jadi, siapa partai apa yang jadi. Misalnya Jakarta pingin Anies, dia tidak peduli partainya siapa yang usung. Tapi figur memang sosok ya. Di samping figur, tapi ada sesuatu yang diharapkan dari situ. Ada prestasi atau ada karya-karya yang diharapkan. Kalau misalnya ada gubernur lain yang mampu melakukan melakukan seperti yang dilakukan Anies, juga tidak ada masalah. Bukan harus Anies kan misalnya. Ini ada harapan-harapan masyarakat yang dipotong oleh orang-orang sekelompok orang-orang yang tahu tujuannya apa itu tadi pertanyaan tadi. Apakah mewakili aspirasi Anda ini mewakili siapa ini sebenarnya? Ini ada masyarakat, ada orang, ada calon yang berdasarkan survei 30% tambah 20%. Dua-duanya tidak bisa maju. Gara-gara aturan yang mengekang yang termasuk yang 20% itu. 20% itu. Sekarang ada pintu dibuka oleh MK supaya pengekangan itu tidak terjadi. Pintu penjara dibuka. Tapi ini yang partai berkumpul di Senayan justru rame-rame, enggak usah biar kita di penjara. Jadi dia mau menjara diri sendiri justru. Kira-kira begitu. Baik. Baik. Pemirsa, demikian tadi diskusi kami tentang spekulasi seperti apa yang akan terjadi
setelah DPR melahirkan revisi undang-undang yang diterbitkan sedang berjalan yang sebelumnya diterbitkan. malam ini kemungkinan ada keputusannya. Ya, setelah itu kan langkah selanjutnya adalah rapat paripurna untuk pengesahan. Kalau sudah disahkan berarti sah. Nah, sah itu tinggal tanda tangan pemerintah. Kan pembuatan undang-undang itu kan 50-50 artinya pemerintah dan DPR. Kemudian setelah pemerintah tanda tangan berarti otomatis berlaku. Kalau presiden tidak menandatangani, ada aturannya 30 hari setelah disahkan itu otomatis berlaku. Jadi dipastikan berlaku. Ya. Cuma kalau yang tadi yang cara kedua 30 hari berarti kan pilkada lewat. Ya. Betul. Jadi kemungkinan besar akan ditandatangani langsung. Oke. Karena di situ juga ada isinya, ada kesan kan? Iya. Pemirsa, kita berharap demokrasi kita bisa berjalan dengan sehat. Tapi kalau kondisinya seperti ini, kita tunggu sampai besok. Ya, kita lihat lah. Mudah-mudahan masih ada nurani di antara mereka. Iya. Baik pemirsa, saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Ilham mohon pamit dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.